Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kuliah yang pertemuan yang ke-10. Kali ini saya akan menyampaikan peran etika bisnis dalam kerusakan lingkungan. Ini adalah kuliah yang ke-10 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muria Kudus. Dalam kuliah ini, kemampuan akhir yang diharapkan sesuai dengan rencana pengajaran semester, mahasiswa mampu menguasai peran etika bisnis dalam kerusakan lingkungan. Dan sesuai dengan rencana pengajaran semester bahwa dalam kajian atau bahan materi yang akan diajarkan dalam pertemuan ke-10 adalah yang pertama definisi resiko lingkungan dan yang kedua pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Kita tahu perkembangan dunia bisnis sangat cepat pada akhir-akhir ini. Tidak hanya menyangkut hubungan antara pengusaha, tapi berkaitan secara luas pada suatu perusahaan. Mengatasi perkembangan bisnis yang terus berkembang, perlu diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma. Oleh karena itu, dalam perusahaan, etika dan moral perlu dijaga. Dalam menjalankan bisnis, etika berbisnis perlu dijunjung tinggi dalam mengelola usaha dengan kinerja yang unggul dan berkaitan satu sama lain yang mentaati kaidah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Kita masuk dalam definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada perusahaan atau organisasi yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal. Lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu pemilik, karyawan, dewan direksi, dan budaya. Lingkungan eksternal yaitu kompetitor, pembuat aturan, partner strategis, pemasok, dan konsumen. Kita masuk dalam etika bisnis dan lingkungan. Kerusakan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Perusahaan dihadapkan dengan kondisi realita, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kategori bisnis yang dibangun mempengaruhi pengaruh kecil, sedang, dan besar pada dampak kerusakan lingkungan. Jika ingin perusahaan membangun bisnis dengan konsep efisiensi dan efektivitas tinggi, maka perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan bisnis yang berbasis ramah lingkungan. Ya, kita masuk dalam ini kaidah etika bisnis dan perilaku etis. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan, juga bisnis yang baik secara moral. 3 faktor utama dalam perusahaan berkaitan dengan lingkungan, dikenal dengan triple bottom line atau 3 faktor utama operasi perusahaan. Dalam kaitannya dengan lingkungan dan manusia yaitu faktor manusia dan masyarakat atau people, faktor ekonomi dan keuntungan atau profit, serta faktor lingkungan atau planet, dikenal dengan 3P. Ketiga faktor ini berkaitan satu sama lain. Masyarakat tergantung pada ekonomi, ekonomi dan keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan, bahkan ekosistem global. Inilah yang sering disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang disampaikan oleh Elkington atau John Elkington di tahun 90. Kita masuk dalam definisi resiko lingkungan. Di depan sampaikan lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Di depan sudah disampaikan dan definisi dari risiko lingkungan adalah resiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Resiko yang terjadi
pada lingkungan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dampak penghancuran lingkungan yang disengaja terjadi akibat ekspansi satu perusahaan. Ekspansi tersebut seperti eksplorasi tambang yang dapat menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Penghancuran pada lingkungan tanpa disengaja seperti timbulnya kerusakan moral masyarakat setempat maupun pelanggaran budaya. Pelanggaran dalam pembangunan kompleks perumahan karyawan yang berakibat pada pembongkaran makam, sementara makam tersebut sangat dihormati masyarakat, atau pembangunan berdekatan dengan masjid. Bentuk resiko yang harus ditanggung perusahaan yaitu yang pertama, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung. Termasuk berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala pengerjaan. Yang kedua, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO, non-government organization atau LSM, baik yang berasal dari dalam maupun dari internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak risiko lingkungan tersebut. Yang ketiga, para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam resiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. Yang keempat, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah diributkan akibat beroperasinya perusahaan. Kita masuk dalam industri dan perusahaan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungannya. Pada dampak positif, mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya dapat terpenuhi. Dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbalan dari penjualan produknya. Dampak negatif yang terjadi pada akibat-akibat yang selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Ya, kita masuk dalam industri dan perusakan lingkungan. Di sini suatu bisnis khususnya industri memegang peranan besar dan ikut dalam memberikan dampak terhadap perusakan lingkungan. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan. Yang pertama adalah sektor pertambangan atau mining. Yang kedua, sektor pabrik atau manufacture. Yang ketiga, sektor minyak dan gas, oil and gas. Yang keempat, sektor perhotelan dan real estate. Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusakan lingkungan. Oleh karena itu, persoalan perusakan lingkungan dengan motif mengembangkan bisnis tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, namun harus melibatkan pemerintah daerah. Jika kondisi ini dibiarkan, akan menimbulkan pergesekan sosial di masyarakat, seperti kecemburuan sosial. Kasus kecemburuan sosial ini pernah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Faktor yang paling berperan untuk rusaknya lingkungan disebabkan oleh kemiskinan. Sebuah bangsa yang rata-rata masyarakatnya di bawah garis kemiskinan, memungkinkan kepedulian kepada lingkungan menjadi sangat rendah. Dalam rangka menghindari timbulnya perusakan lingkungan yang semakin luas, maka yang harus dilakukan adalah mengubah konsep pembangunan yang mengandalkan natural resource atau sumber daya alam ke pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang biasanya eksplorasi
sumber daya alam diubah konsepnya menjadi pengembangan sumber daya manusia. Banyak catatan yang menjelaskan bahwa negara yang mengandalkan dan mengumpulkan investasi pada human capital atau modal manusia memiliki tingkat kemakmuran lebih tinggi dibandingkan dengan natural resource. Solusi dalam menyelesaikan masalah risiko kerusakan lingkungan. Yang pertama, perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan atau environment risk. Menerapkan konsep pembangunan yang berkesinambungan dengan alam, serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim, bahwa maka segala perkembangan sains, ilmu teknologi yang menunjang pembangunan dikuasai oleh semangat dan keperluan menumbuhkan proses eco-development ini. Yang ketiga, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan, seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan marga satwa, penataan perumahan yang berbasis harmoni dengan alam, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagi sebuah perusahaan menempatkan satu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. Yang kelima, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Pemberian award lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana prestasi perusahaan dalam turut menjaga lingkungan. Ini sudah banyak sekali pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memang turut menjaga lingkungan. Yang keenam, menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISO di bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Ya, kita masuk dalam studi kasus agar nanti akan lebih jelas aplikasinya. Ini kita ambil dari kasus PT Lapindo Brantas, yaitu kasus kerusakan lingkungan, diantaranya semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang bermula di tahun 2006. Hingga saat ini masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya daerah aliran sungai Kali Brantas. Lumpur merubah bentang alam. Jalan tol sempat tidak berfungsi beberapa waktu. Tergenangnya desa-desa di kecamatan atau kelurahan Porong, Jabon, Tanggulangin, dan sekitarnya. Selain itu, lebih dari 8.200 jiwa harus dievakuasi. Rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik warga. Hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja, serta terhentinya aktivitas pabrik-pabrik lain sehingga terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Ini sampai saat ini juga belum selesai dengan proses ganti ruginya, ini masih terus berlanjut ya, dan menjadi salah satu kasus yang paling fenomenal di Indonesia. Ya. Kita masuk, ada studi kasus yang kedua yang bisa kita jadikan contoh, yaitu sumber matahari yang dieksploitasi secara berlebihan oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk adalah sumber matahari yang terdapat di berbagai tempat, salah satunya sumber matahari di Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, di mana masyarakat yang tinggal di sana menopang hidup dari sektor pertanian, sehingga sumber matahari sangat penting bagi mereka. Sejak pengeksploitasian tersebut, debit air menurun secara drastis, dan para petani terpaksa harus memiliki modal untuk membeli atau menyewa pompa dalam memenuhi kebutuhan irigasi sawah. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat di sana harus membeli air dengan harga yang sangat mahal karena sumur warga di sana sangat kering akibat eksploitasi sumber daya air secara besar-besaran. Hal tersebut sangat memprihatinkan, mengingat Kabupaten Klaten adalah wilayah yang kaya akan sumber daya air. Karena di sana satu kabupaten dapat memiliki 150 sumber mata air.
Dalam kasus PT Aqua Golden Mississippi Tbk, kurang berpikir etis dan telah melanggar tanggung jawab sosial sebagai perusahaan. Hal tersebut membuat bentrokan antar masyarakat dengan pihak PT Aqua Golden Mississippi dalam pemenuhan air bersih. Dengan melalui evaluasi dan perbaikan dalam manajemen perusahaan Aqua, membuat program baru yang berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan manusia dengan program Aqua Lestari dan 1 untuk 10. Ini merupakan solusi dari PT Aqua agar kebutuhan atas air yang ada di Kabupaten Klaten tersebut tidak hilang atau dapat terpenuhi dengan baik. Program Aqua Lestari yang dijalankan oleh Danone Aqua memiliki 4 pilar utama yang berkontribusi sosial yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan, yaitu yang pertama kegiatan pelestarian air dan lingkungan yang di dalamnya terkait penelitian sumber daya air, rehabilitasi saluran irigasi, penanaman 1000 pohon, pemberian pendidikan lingkungan hidup, pembuatan sumur resapan, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan praktik perusahaan ramah lingkungan, yaitu dengan mereduksi karbon yang dilaksanakan dengan melakukan penghematan air, energi, bahan baku plastik dan kemasan dengan manajemen lingkungan dan audit lingkungan green untuk mengurangi karbon. Kegiatan pengolahan distribusi produk yaitu dengan mode transportasi alternatif seperti kereta api, safety riding, perbaikan jalan yang ada di daerah tersebut, serta melakukan pemberdayaan sampah, kemasan, dan lain-lain. Yang keempat, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Aqua melibatkan kegiatan usaha mikro dan koperasi. Selain itu, kegiatan pertanian organik terpadu guna melestarikan lingkungan serta melakukan akses modal pasar dan akses air bersih yang bertujuan untuk penyihatan lingkungan WASH, Water Access, Sanitation, and Hygiene. Etika bisnis dan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan oleh perusahaan tersebut sangatlah mencoreng etika dalam berbisnis. Hal itu adalah contoh etika bisnis yang buruk yang tidaklah pantas dilakukan oleh siapapun. Prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta tentu memperhatikan dan menjaga lingkungan hidup sekitarnya. Kalau kita lihat dari kasus PT Aqua, ini sudah banyak dilakukan evaluasi dan sudah dilakukan pembenahan-pembenahan sebagaimana mestinya, sehingga saat ini sudah atau tidak terjadi lagi permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat. Baik, itu materi dari saya. Ada satu kuis, silahkan nanti bisa dikerjakan, yaitu utarakan secara singkat kasus perusakan lingkungan yang Anda ketahui dan terjadi di sekitar Anda dan upaya perusahaan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Saya kira banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, sehingga perlu menjadikan perhatian agar antara masyarakat dengan perusahaan tersebut dapat terjalin hubungan yang baik. Baik, terima kasih. Itu secara singkat ulasan materi untuk pertemuan yang ke-10 ini dalam materi yang peran etika bisnis dalam kerusakan lingkungan. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan, bisa langsung ke grup atau ke Japri keterangan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.